Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di kelas pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat adalah menghargai dan sopan terhadap orang lain. Perilaku menghargai dan sopan dapat dilakukan pertama kepada orang tua, kedua guru, dan ketiga orang lain. Taat adalah sikap patuh, setia, dan tunduk. Jadi, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua berarti sikap menghargai, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil hormat kepada orang tua dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita yakini bahwa setiap ibu mengandung pasti dalam keadaan lemah. Semakin kandungan membesar ya, semakin susah juga ya. Misalkan seperti berbaring, kalau misalkan miring terasa berat, posisi terlentang juga dada terasa sesak, serta kalau misalkan tengkurap juga tidak bisa ya. Nah, setelah hamil ya, ibu itu lalu melahirkan dan menyusui. Menyusuinya juga hampir kurang lebih 2 tahun. Secara naluri, orang tua dengan sukarela mau mengorbankan segala sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Sepanjang umurnya, berbagai kesulitan dihabiskan untuk mendidik dan mengorbankan segala yang ada demi kesenangan dan kebahagiaan anak-anaknya. Baik, dari dalil tersebut perlu kita ketahui bahwa orang tua merupakan perantara adanya kita hadir di dunia ini, dan merekalah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua dan anak memiliki masing-masing kewajiban dan haknya yang diatur dalam Islam. Misalkan kewajiban orang tua di sini merawat anak, membesarkan anak, dan melindungi anak. Tetapi dalam kewajiban tersebut mereka juga mempunyai hak ya. Haknya itu apa sih? Haknya yaitu mereka mendapatkan hormat dan ketaatan dari anak-anaknya. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan untuk berbuat bakti kepada orang tua. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah,
kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Lalu Nabi pun menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Lalu Nabi pun menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian kepada siapa lagi? Beliau pun menjawab, ibumu. Lalu orang tersebut bertanya kembali, kemudian kepada siapa lagi? Nabi pun menjawab, kemudian kepada ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut perlu kita ketahui bahwa betapa pentingnya jasa kedua orang tua, terutama seorang ibu. Berbicara tentang ibu, mari kita belajar dari kisah sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Uwais merupakan seorang anak yatim yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Dan tak seorang pun yang mengenalnya, bahkan namanya pun tidak pernah dikenal. Akan tetapi Uwais merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena beliau sosok yang patuh dan menghormati ibunya. Uwais juga merupakan sosok pemuda yang soleh. Semasa hidupnya, Uwais menghabiskan waktunya untuk merawat dan memenuhi semua perintah ibunya. Pada suatu waktu, ibunya mempunyai keinginan, yaitu ibadah haji. Mendengar permintaan ibunya, Uwais langsung termenung dan terpikir bahwa jarak dari kota Yaman menuju Mekah sangat jauh. Harus melewati sebuah padang pasir yang tandus dan sangat panas. Biasanya orang-orang pergi ke Mekah untuk beribadah haji. Mereka pergi dengan mengendarai seekor unta, serta membawa banyak pembekalan untuk menuju Mekah. Sedangkan Uwais hanya seseorang yang fakir miskin, dan beliau tak mampu membeli seekor unta. Karena Uwais sangat mencintai ibunya dan tidak ingin ibunya kecewa, Uwais terus berpikir bagaimana caranya untuk pergi ke Mekah. Dan akhirnya setelah berpikir, Uwais pun menemukan suatu ide. Uwais memutuskan untuk membeli sebuah anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit tanpa libur. Orang-orang yang ada di sekeliling dan melewati Uwais tertawa melihat tingkah Uwais. Tetapi Uwais tidak mendengarkan ejekan dari orang-orang tersebut. Karena apa? Karena yang ada di pikiran Uwais hanyalah ibunya dan kebahagiaan ibunya. Selang 8 bulan berlalu, lembu Uwais pun semakin besar dan beratnya mencapai 100 kg. Dan begitu juga dengan Uwais yang sudah terbiasa menggendong lembu sehingga tidak terasa berat baginya. Dan tiba waktunya musim haji, Uwais menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah. Dari sini, orang-orang yang dahulu mengejek Uwais, mencemooh Uwais, ini tersadar maksud Uwais, yaitu menggendong lembu untuk membawa ibunya menuju Mekah. Lalu, sesampai di Mekah, Uwais dan ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa Uwais, beliau hanya memohon agar dosa ibunya diampuni. Lalu sang ibu pun heran mendengarnya dan menanyakan, mengapa hanya dosa ibu saja yang terampuni sedangkan engkau? Lalu Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga dan cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku menuju surga. Dari sini kita semua belajar dari kisah Uwais Al-Qarni karena ketaatannya kepada ibunya sehingga Uwais bisa masuk surga karena Allah ridho padanya.
Cara-cara berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya masih hidup diantaranya bersikap sopan santun, berkata dengan lemah lembut, mematuhi nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, mendoakan mereka. Adapun cara-cara berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya sudah meninggal, diantaranya mendoakan orang tua, membayarkan kewajiban hutang mereka, melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai ajaran Islam, dan menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Semua materi telah kita bahas dari yang awal sampai yang akhir. Baik, dicukupkan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.